Oh, maaf. Oke, baiklah anak-anakku, kita akan bertemu lagi dengan pelajaran hari ini, dan kita akan memulainya dengan menyiapkan dulu. Jadi sekarang disiapkan dulu. Oke, siapkan dulu sekarang. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita berdoa dulu. Oke. Baik. Arya Dialog. Arya Dialog. Oke. Cinta. Hadir Pak. Dian. Hadir Pak. Fajar. Hadir Pak. Hadir Pak. Farel. Hadir. Firdaus. Hadir. Indah Sarasati. Hadir. Indah Sari. Hadir. Jusman. Hadir. Muhammad Syadir Al-Fasha. Muhammad Rida. Nur Aisyah. Keras-keras suaranya di. Nur Nabila Salsa. Keras-keras suaranya. Rahmat. Hadir. Ramadan. Ridho. Hadir. Suci. Hadir. Zahira. Oke, baiklah. Yang tidak disebut namanya itu berarti Alfa. Oke. Kita memasuki mata pelajaran selanjutnya. Tapi sebelum kita memasuki mata pelajaran hari ini, sebaiknya ini pelajaran yang lalu. Sampai di mana? Oke. Sampai di mana? Ya. Nabi. Jangan ketawa. Ya. Nabi Ibrahim. Oke. Salam. Oke, saat itu. Tetapi kita mengungkap kembali sejarah yang kita pelajari yang lalu. Di mana masa Nabi Ibrahim yang lalu di pelajaran yang lalu itu? Islam. Agama tahu? Tauhid. Apa itu agama tauhid? Ya, agama yang mengajarkan bahwa Allah yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Itu ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah meninggalnya Nabi Ibrahim, dilanjutkan oleh anaknya Nabi Ismail. Melanjutkan pada masa itu, beberapa tahun kemudian berlanjut terus tetap utuh. Tetapi setelah meninggalnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, pengikutnya sudah mulai menyimpang. Dia membuat sesuatu agar tetap dia istiqomah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, dia membawa patung, kemudian dia sembah, bahkan dari makanan. Dia membuat suatu patung yang terbuat dari tepung, kemudian nanti kalau lapar dia makan lagi. Itu kejahatannya pada masa penyimpangan dari ajaran Nabi Ibrahim. Diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk membasmi kejadiannya pada masa itu. Nabi Muhammad SAW berdakwah pertama kali di mana? Di Mekah. Bagus. Itu pertama kali Nabi Muhammad SAW berdakwah. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW, apakah berhasil Nabi Muhammad SAW menjadikan satu pengikutnya seluruh penduduk Mekah? Iya Pak. Iya. Dia hanya mendapatkan 100
lebih orang. Itu pengikut Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW kemudian menawarkan kepada kafir Quraisy agar Islam ini diterapkan di atas kekuasaannya, tetapi mereka menolak. Bahkan kafir Quraisy itu berpikir, jangan-jangan dia akan mengalih kembali kekuasaan ini dan menghapus semua budaya-budaya jahiliyah. Akhirnya diberilah tawaran kepada Nabi Muhammad agar berhenti berdakwah, yaitu diberi harta yang banyak terkaya di Jazirah Arab. Bahkan diberikan istri yang tercantik di Jazirah Arab. Bahkan diberi kekuasaan, dia yang memimpin atau menjadi raja di Jazirah Arab. Tetapi Rasulullah SAW menolak. Kenapa menolak? Karena misi Rasulullah SAW, misi dan misi Rasulullah SAW itu adalah menerapkan hukum Allah di atas permukaan bumi. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, sebelum berangkat ke Jazirah Arab atau Madinah, Rasulullah SAW ingin dibunuh. Ya, ingin dibunuh pada masa itu. Akhirnya pada masa itu para sahabat mengingat kepada Rasulullah agar segera ke Yasrib atau hijrah. Tetapi Rasulullah menolak. Karena Rasulullah SAW menolak untuk hijrah karena belum ada perintah dari Allah. Sehingga pada masa itu Rasulullah hijrah ke Madinah, ke Yasrib bukan karena takut dari pembunuhan, hanya karena belum ada perintah dari Allah. Kemudian Rasulullah SAW dikubur rumahnya pada masa itu. Ya, Rasulullah dikubur masa itu, tapi di dalam ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang menemani di dalam. Kemudian turun ada wahyu. Di saat itu turun wahyu dari Allah untuk diperintah untuk hijrah ke Yasrib. Bertepatan dengan adanya pengumpulan rumah Rasulullah. Sayyidina Ali meminta agar dia tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun wahyu untuk perintah hijrah ke Madinah. Kemudian ketika dia membuka pintu Rasulullah, ternyata orang kafir Quraisy itu tertidur. Kemudian dia ambillah pasir dari sejarah singkat ini sampai sudah di Madinah. Pada masa itu terbentuklah daulah Islam. Nah, daulah Islam, ketika terbentuk daulah Islam, maka terjadilah penerapan syariat Islam secara keseluruhan. Bahkan Mekah diambil tanpa peperangan. Itulah pentingnya daulah Islam atau negara Islam, karena akan menerapkan syariat Islam secara kafah atau keseluruhan. Oke. Sekarang siapa bisa bertanya sekarang? Saya. Oke, tanya. Siapa nama nabi yang membawa agama Islam? Nabi yang membawa Islam itu ialah tentu adalah Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi yang bertanya? Oke. Siapa nama anak Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim itu adalah namanya Nabi Ismail. Siapa lagi? Di Mekah diawali dengan apa? Oke, alhamdulillah. Itu diawali dengan dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa itu dengan mengubah pemikiran jahiliyah ke sempurna di hadapan Allah Subhanahu. Oke, bagus. Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam. Oke. Agama Islam. Siapa lagi? Ya, satu lagi. Kenapa Islam ingat itu. Kenapa Islam disebut agama sempurna? Siapa yang bertanya? Oke, sekarang akan jelaskan kenapa Islam disebut agama yang sempurna. Karena agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Baik itu hubungan dirinya dengan pribadinya, dengan dirinya dengan manusia yang lain, dengan dirinya dengan hubungan Allah. Baik itu dalam proses kehidupan pribadi maupun kehidupan berkelompok, bermasyarakat, begitu juga kehidupan bernegara. Disitulah
letaknya kesempurnaan Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, perpolitikan, ekonomi, perkawinan, apa semua itu diatur oleh Islam. Oke. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah Anda sudah paham semua ini. Kami akhiri wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.